Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bersyukur karena pada hari ini kita semua dapat mengikuti kebaktian Universitas Perdana. Walaupun secara online, tapi tidak membatasi kita untuk tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan karena kasih-Nya yang tak terbatas. Mari kita sama-sama menyanyikan Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita nyanyikan sekali lagi dan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaktian Universitas pada hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur karena pada hari ini kami semua dapat mengikuti kebaktian Universitas Perdana. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan KO ini dari awal hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang percaya sama-sama mau katakan amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, biar setiap kita mau benar-benar percaya hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Kita sama-sama katakan, Through you, I can do anything. I can do all things. For that you give me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. sama-sama mau semangat memuji Tuhan Allah kita, karena nggak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama menyanyikan. Makan limpah
Mari kita memuji Dia sekali lagi. Tidak hanya percaya, bukankah setiap kita juga harus beriman pada Tuhan Allah kita yang hidup. Mari kita sama-sama nyanyikan Besar di Dalamku. Katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan sama-sama. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Dengan semangat katakan. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Katakan. Kau besar di dalamku. Mari kita mau siapkan hati kita sekali lagi. Kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Biarlah setiap kita hanya berharap pada Tuhan. Karena kita semua tahu bahwa hanya Dia satu-satunya orang yang tidak akan mengecewakan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, secara khusus mahasiswa baru angkatan 2021. Selamat datang di dalam kebaktian Universitas Online semester Gasal 2021-2022. Yuk, saya ajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kalau satu waktu lagi Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh kembali bersama-sama memulai semester yang baru berjalan bersama dengan Engkau. Dan biarlah saat-saat seperti ini, ketika kami diizinkan sebagai keluarga besar UK Petra berkumpul bersama-sama, meskipun dari tempat kami masing-masing, tapi kami di dalam waktu yang sama ini mengarahkan hati dan pikiran kami, memuji, membesarkan nama-Mu, termasuk kembali akan belajar firman Tuhan. Kami rindu ya Bapa, Engkau sendiri yang boleh menyapa hidup setiap kami. Kami rindu Engkau sendiri yang boleh kemudian menyegarkan hidup kami, sehingga kami yang belajar firman Tuhan boleh kemudian dikuatkan untuk terus hidup di dalam Engkau dan hidup bagi Engkau. Berkati waktu perenungan ini ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk menjadi alat di tangan-Mu menyatakan segala kebenaran-Mu Tuhan. Ini doa kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang harapan. Saya percaya semua orang memiliki harapan. Tidak peduli tua, muda, posisi apapun, semua orang punya harapan. Mungkin harapan-harapannya adalah harapan sebagai berikut. Ore, what is your hope? Corona over. Eslin, what is your hope? I don't know. I have lots of hope. Okay, tell me one. To go outside. Mi, kamu berharap apa? Jadi istrimu. Ya, itu kan udah. Yang lain apa dong? Apa ya? Aku harus ngomong apa? Jawab apapun deh. Ya, biar bisa terus diberkati untuk menjadi berkat. Saya kena percaya mungkin contoh-contoh di atas tadi itu menjadi sebuah gambaran harapan-harapan yang kita miliki. Tetapi bisa jadi kita semua masih punya harapan-harapan yang lain yang belum terekspresikan. Nah, maka bolehkah saya mengajak kita untuk boleh berinteraksi sejenak? Silakan rekan-rekanku bisa menuliskan apa yang menjadi harapan rekan-rekan. Baik Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, ataupun rekan-rekan mahasiswa. Tuliskan saja harapan apa yang diinginkan, yang terpikir oleh kita saat ini. Bisa jadi terkait dengan kondisi pandemi, bisa jadi terkait dengan kondisi kehidupan kita secara pribadi, bisa jadi terkait dengan kehidupan studi ataupun apapun. Nah, silakan rekan-rekan tuliskan di dalam live chat YouTube Pelma Petra ini untuk kemudian kita bisa saling sharing apa yang menjadi kerinduan dan harapan setiap kita. Yuk, silakan dituliskan. Kalau Anda nggak bisa melihat gambar apapun yang ada di layar, saya pastikan ini bukan kesalahan layar Anda, bukan juga karena YouTube-nya lagi buffering, tapi emang ngasih kesempatan buat yang mau nulis dulu ya di live chat. Yang belum, yuk ditulis. Nah, sambil teman-teman tuliskan, Bapak Ibu tuliskan, saya coba nih ya untuk menerka-nerka nih apa yang kira-kira akan dituliskan. Karena ini khotbah dalam bentuk rekaman, jadi pasti dilakukan di sebelum hari Senin.
Nah, maka saya coba nih ya, menerawang masa depan. Nih, sambil coba saya lihat-lihat nih ya. Kira-kira apa yang bakal dituliskan nih ya. Coba saya perhatikan. Oh, nih. Menurut terawangan saya ya, ada yang menuliskan demikian nih. Saya berharap bisa kuliah dengan baik. Ya, kalimatnya kira-kira model seperti itu deh ya. Benar nggak ya? Nah, ini kalau benar, silakan berikan tepuk tangan ya. Artinya terawangan saya benar gitu ya. Nah, sebenarnya nggak perlu terawangan juga. Kemungkinan besar itu yang akan dituliskan sih oleh rekan-rekan mahasiswa. Tetapi sebagai bocoran, itu bukan terawangan, tapi memang sudah merupakan skenario. Sudah janjian dengan salah satu orang untuk kemudian menuliskan kalimat seperti itu. Anyway, hari ini kita mau belajar bersama-sama bukan sekedar membicarakan tentang harapan apa, tetapi secara spesifik kita akan membicarakan tentang celah atau lubang dari harapan yang kita miliki. Ibaratnya itu kira-kira seperti ini nih. Yuk. Nah, kayak gini nih lubangnya nih. Ini mangkok ya. Lihat nggak lubangnya nih? Nih. Kecil banget nih. Nah. Lihat ya. Tipis kan? Nah, ini nih lubangnya. Nah, berlubang itu artinya ada yang rusak, ada yang cacat. Kalau bicara soal mangkok, lubang itu rusak, cacat. Kalau bicara tentang pengharapan, maka itu bisa disamakan berarti adanya kesalahan atau ketidaktepatan. Dan mirip seperti mangkok yang tadi saya miliki, seringkali pengharapan yang kita miliki itu cacatnya itu tipis. Cacatnya itu tidak terlihat. Karena kalau cacatnya itu besar, terlihat, ya pasti kita tidak akan gunakan. Kalau mangkok ini lubangnya besar, ya pasti bisa terlihat dan pasti langsung kita tidak akan pakai. Tapi justru karena cuman tipis, tidak tersadari, dan tiba-tiba ketika dipakai untuk kemudian menaruh makanan berkuah, dan dari situ keluar genangan air, kita baru tahu nih, ada yang salah dengan mangkok ini. Maka pengharapan-pengharapan yang memiliki lubang atau cacat yang tipis sekalipun, itu tetap sesuatu pengharapan yang tidak bisa dihidupi. Pengharapan yang bocor, pengharapan yang jelas akan mengecewakan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama melihat pengharapan-pengharapan yang punya lubang yang tipis itu, lubangnya apa saja ya? Nah, kita perhatikan mulai dari yang pertama ini. Lubang yang pertama adalah lubang kebaikan. Saya dan percaya kita semua kalau berharap, pasti berharap yang baik-baik. Nggak ada orang berharap sesuatu hal yang buruk. Ya, ada sih. Ada sih. Kalau mau jujur ya ada sih orang yang berharap misalnya lebih baik aku mati aja. Atau berharap nggak dilahirkan. Ya, tapi itu tema yang beda ya. Itu membicarakan soal mental health issue. Dan itu bukan topik kita hari ini. Mayoritas orang ketika berharap pasti sesuatu hal yang baik. Ibaratnya seperti ini nih. Ulang tahun, bukankah kita berharap umur panjang? Dan jelas, apakah itu pengharapan yang baik? Ya, itu pengharapan yang baik. Atau contoh lainnya adalah seperti ini nih. Saya menduga sebagian di antara kita yang ikut kebaktian sebentar lagi juga akan merasakan kegembiraan ini, yaitu di wisuda. Orang-orang mahasiswa secara khusus berharap bisa diwisuda dengan hasil yang baik. Apakah itu merupakan contoh pengharapan yang baik? Oh jelas, itu contoh pengharapan yang baik. Dan kita masih bisa menambahkan berbagai macam contoh-contoh yang mirip seperti ini. Dan rekan-rekanku, ketika contoh-contoh yang kita ungkapkan seperti umur panjang, seperti di wisuda, maka sebenarnya kebaikan yang kita harapkan itu adalah kebaikan yang sifatnya instrumental. Kebaikan instrumental, yaitu kebaikan yang atau segala sesuatu yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak pernah berujung kepada hal itu sendiri. Sebagai contoh tadi, kalau ulang tahun lalu berharap umur panjang, kan jelas bukan cuma sekedar demi umur panjang itu. Kalau tanya, kenapa kamu ingin umur panjang?
Ya supaya saya punya waktu yang cukup, waktu yang lebih untuk menikmati segala hal yang baik di dalam dunia ini. Bucket list hidup saya masih banyak yang belum terjadi dan saya ingin memenuhinya. Masih ingin keliling dunia, masih mau makan ini dan itu. Bahkan sebagian orang gitu ya masih berharap, aduh jangan cepat-cepat mati dong, kenapa? Belum nikah. Ada hal-hal baik yang lain yang kita pingin rasakan dari usia panjang tersebut. Tentu ceritanya jadi berbeda kalau usianya panjang, tapi justru sakit-sakitan. Justru studi nggak selesai-selesai. Tunggakan banyak dan nggak bisa dilunasi. Maka bukankah kita akan berkata, ya umur yang panjang yang model itu adalah hal yang buruk. Dan kita nggak pingin hal seperti itu. Jadi dari sini kita tahu, umur panjang ini sendiri cumanlah instrumen yang akan menghantarkan kita untuk merasakan hal-hal yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Dan demikian juga dengan wisuda. Wisuda bukan akan berujung pada wisuda itu sendiri kan, tetapi akan membawa kita kemudian bisa bekerja, kemudian kita bisa meniti karir dalam kehidupan kita, lebih dianggap orang dewasa ketimbang cuma sekedar mahasiswa. Dan saya nggak tahu ya, apakah ada di antara teman-teman mahasiswa, mungkin mahasiswa baru juga yang berpikir bahwa, aduh, aku pengen cepat-cepat lulus supaya kerja. Kenapa? Kerja itu lebih enak, nggak ada PR-nya. Belum tahu dia, kalau kerjaan itu juga banyak PR-nya. Yang sudah bekerja, coba katakan amin. Amin kan? Nah, maka kita melihat, baik usia panjang, baik wisuda, ini cumanlah sekedar instrumen yang akan menghantar kita untuk merasakan sesuatu hal yang lain yang sebenarnya lebih kita harapkan atau kita inginkan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ada begitu banyak orang yang ketika berharap mereka berhenti di titik instrumen itu saja. Berhenti di titik ketika ya yang penting usia panjang, yang penting bisa wisuda. Dan ketika kita berhenti hanya pada instrumen itu, maka sebenarnya harapan itu adalah harapan yang kosong. Harapan itu adalah harapan yang tidak berguna. Bahkan bisa saya katakan harapan itu adalah harapan yang mengecewakan. Karena begitu kita mencapai titik tersebut, misalnya nih, sudah umur panjang, belum tentu kita toh juga menikmati kehidupan tersebut. Sudah di wisuda, tapi bukankah bisa jadi wisuda itu tidak membawa hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sehingga celah yang pertama adalah ketika kita itu berharap dan harapan-harapan itu hanya membawa kebaikan instrumental saja, bukan kebaikan intrinsik. Nah, apa itu kebaikan intrinsik? Kebaikan intrinsik ya berarti kebaikan yang baik pada dirinya sendiri. Dia berbeda dengan instrumen yang justru menghantarkan cuman menjadi alat hubung. Dia bukan sekedar simbol yang mengarahkan kepada sesuatu hal yang baik yang lain, tetapi pada dirinya sendiri itu adalah sesuatu hal yang baik. Untuk memudahkan, saya kira-kira kasih ilustrasi seperti ini. Ini kan kalau di waktu Indonesia Barat, ini harusnya jam makan siang. Nah, ini saya yakin mungkin sebagian di antara kita sudah lapar. Dan tentu saja kita berharap pada waktu kita lapar ya kita menikmati makanan. Sehingga kemungkinan bagi mereka yang mungkin di rumahnya nggak ada makanan, maka mereka akan mengambil gadget, lalu akan menemukan kira-kira gambar-gambar sebagai berikut nih ya. Yaitu adanya diskon, adanya gratis ongkir gitu ya. Dan semua hal ini adalah hal yang baik, bukan? Siapa sih di antara kita yang berkata gratis ongkir itu buruk? Bukankah kita akan mengejar itu? Siapa yang berkata diskon buruk? Jelas kita senang begitu kata diskon itu muncul. Tapi ini semua bukanlah kebaikan yang kita harapkan. Justru dengan adanya kebaikan ini, kebaikan adanya gratis ongkir, kebaikan adanya diskon, itu akan membawa makanan itu datang ke tempat kita dan kemudian kita nikmati. Maka makanan itu yang kita inginkan itu adalah kebaikan intrinsik. Sementara diskon, gratis ongkir, kupon ini dan itu semua hanyalah instrumen yang menghantarkan kebaikan intrinsik itu untuk kita nikmati. Nah, jika demikian, maka yang jadi pertanyaan adalah apa sih kebaikan intrinsik di dalam kehidupan kita? Yuk, saya mengajak kita membaca Alkitab
secara khusus tulisan dari seorang rasul namanya Paulus kepada jemaat Galatia. Surat Galatia pasal yang ketiga ayat pertama hingga ayat yang kedua. Saya bacakan ya, tapi saya tetap berharap teman-teman membuka Alkitab untuk bisa menyimak bagian ini. Galatia 3 ayat pertama sampai kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, mencari perkara yang di atas, itu bisa kita parafrasekan kalau mengikuti tema kita hari ini adalah harapkanlah perkara yang di atas. Jadi kalau ditanya, yang intrinsik apa? Yaitu perkara di atas. Apa perkara di atas itu? Yang di atas sudah Kristus. Kristus yang ngapain? Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dan itu simbol kekuasaan, itu simbol kejayaan, itu simbol kehormatan. Sehingga kalau ditanya sederhananya apa sih kebaikan intrinsik itu menurut Paulus, yaitu adalah segala sesuatu yang membuat Kristus itu ditinggikan, membuat Kristus itu dimuliakan, membuat Kristus itu menonjol. Itulah kebaikan intrinsik. Nah, mungkin bagi kita yang rohani, kita akan langsung berkata, haleluya, haleluya. Itu memang sungguh kebaikan intrinsik, yaitu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahkan mungkin yang sangat rohani, bukan cuma mengulangi haleluya 2 kali, tapi akan mengulangi haleluya 12 kali. Menjadi satu lagu pujian. Bahkan sampai kemudian sujud dan melakukan penyembahan, begitu ya. Tetapi, saya tetap menduga sebagian kita yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, tapi kita bukan orang-orang yang bisa dikatakan sangat rohani, atau mungkin lebih cocok dikatakan ya kita ini kelompok-kelompok awam, akan kemudian bingung dan berkata, kenapa ya kebaikan intrinsik itu kok membicarakan tentang Yesus yang dipuji, Yesus yang dimuliakan, Yesus yang menonjol. Kok kesannya itu rohani banget sih? Apakah itu nggak freak ya? Apakah itu nggak aneh ya? Nah, kalau ditanya, itu rohani nggak? Ya jelas saya katakan itu rohani lah. Tapi kalau dikatakan itu freak, enggak sih, itu nggak freak. Karena ini bukan ibaratnya orang yang berkata, oh, semua persoalan apapun, jawabannya itu adalah Yesus. Apapun soalnya, apapun jenis pertanyaannya, jawabannya adalah Yesus. Nah, kalau itu freak sih. Karena kalau memang benar semua jawaban Yesus, ya ngapain kuliah? Kan tidak perlu kita belajar. Toh jawabannya cuma semuanya adalah Yesus. Nah, kalau yang model gitu, itu freak. Tapi kalau kita berkata bahwa seluruh hidup kita itu harus bisa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan, itu bukan freak. Tetapi memang benar, itu rohani. Dan kenapa itu dikatakan merupakan kebaikan intrinsik? Karena begini, kebaikan intrinsik itu menyatakan sesuatu sebagaimana sesungguhnya. Kalau itu cantik, ya dikatakan cantik. Kalau jelek, ya dikatakan jelek. Atau sederhananya kebaikan intrinsik itu sangat terkait erat dengan yang dimaksudkan sebagai kebenaran. Ya, kalau kebenarannya begitu, ya begitulah. Nah, ketika menyatakan begitu ini, ya ini ya ini. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kebaikan intrinsik. Sehingga kalau memang hidup kita ini adalah hidup yang sudah dikasihi Kristus. Kita sebagai orang Kristen adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Pengorbanan Yesus yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menanggung dosa setiap kita. Maka bukankah wajar ya kalau kemudian hidup kita itu ya memuliakan Tuhan. Hidup kita itu meninggikan Dia yang sudah mengasihi kita demikian rupa. Sehingga kalau kita lihat di dalam tulisan Paulus, bukankah dimulai dengan sebuah frasa begini, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang jelas mempunyai sebuah pendalaman arti, kalau kamu sudah mati bersama-sama dengan Kristus, yang mati bagi kamu, dan sekarang Kristus membangkitkan kamu, wajar dong kalau kamu meninggikan Dia, wajar dong kalau kamu memuliakan Dia. Jadi sederhananya, kalau kamu ngaku kamu itu orang Kristen, kalau kamu ngaku bahwa hidupmu itu adalah hidup yang sudah dibayar oleh Yesus Kristus dengan pengorbanan dirinya, maka
sangat wajar dan memang seharusnya kalau kita itu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Atau supaya terkesannya lebih kuat, lebih makjeleb dan mancep gitu ya. Makjeleb itu bicara di hati, mancep itu bicara di dalam pikiran. Yuk coba kita perhatikan ilustrasi si hoki ini. Ilustrasi hoki. Bapak yang tadi ada di pesawat yang hancur itu, Pak. Wih. Itu hancur bener loh, Pak. Kok bisa selamat? Hoki, Mas. Beneran? Masnya yang di dalam pesawat itu tuh yang hancur. Kok belum mati? Hoki, Mas. Mari saja kita melihat kisah ini dari angle yang berbeda. Bapak yang tadi ada di pesawat yang hancur itu, Pak. Wih. Itu hancur bener loh, Pak. Kok bisa selamat? Beneran? Masnya yang di dalam pesawat itu tuh yang hancur. Kok belum mati? Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Maka rekan-rekan, pertanyaannya hari ini adalah pengharapan seperti apa yang kita hidupi? Apakah pengharapan itu adalah pengharapan yang sekedar baik dan itu hanyalah kebaikan instrumental? Nggak heran sih kalau kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Karena belum tentu kan instrumen itu menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang lebih yang kita inginkan. Tetapi kalau kita hari ini mengharapkan kebaikan yang intrinsik, mengharapkan bahwa di dalam segala sesuatu nama Tuhan dimuliakan, nama Kristus dimuliakan, maka saya percaya ini tidak akan pernah mengecewakan. Bukan karena kita akan selalu berhasil untuk bisa melakukannya, bukan. Jelas berkali-kali pengalaman hidup menunjukkan kita lemah, kita gagal untuk memuliakan Tuhan. Tetapi karena Yesus itu sendiri adalah Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga itu tidak mungkin gagal. Dan baik di dalam kondisi suka ataupun di dalam kondisi duka, Kristus tetap bisa dimuliakan dan ditinggikan. Sehingga kita tidak akan pernah mengalami kecewa karena apa yang kita harapkan itu akan dapat terjadi. Lubang kedua dari pengharapan yang bisa jadi muncul di dalam kehidupan kita dan seringkali kita hidupi tanpa sadar adalah lubang penerima. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian cek ya, dari semua harapan-harapan yang kita miliki, siapa sih yang menjadi subjek penerimanya? Maka bukankah kita bisa berkata mayoritas dari harapan-harapan kita itu ya kitalah yang akan menerima seluruh kebaikan-kebaikan tersebut. Betul ya? Kita berharap kita yang bisa menikmatinya. Tentu ada juga harapan-harapan yang kita buat untuk orang lain. Tapi kalau dibandingkan banyak mana? Jelas jawabannya adalah banyak kita. Nah, dari jumlah yang sudah sedikit yang kita harapkan untuk orang lain tersebut, bukankah kita akan mendapati jauh lebih sedikit harapan bagi orang lain itu adalah harapan yang kita naikkan, yang isinya itu kita berharap orang itu lebih mendapatkan dari yang kita dapatkan. Dia bisa merasakan yang lebih tinggi daripada yang kita rasakan. Umumnya kalaupun kita berharap orang lain merasakan kebaikan, ya paling tidak itu kebaikan yang samalah, yang setara dengan apa yang kita rasakan. Sangat jarang ada orang yang kemudian berharap orang lain itu mendapatkan yang lebih daripada apa yang kita terima. Bahkan yang
lebih jarang lagi adalah kita mendoakan, mengharapkan orang lain mendapatkan kebaikan yang lebih itu dengan sungguh-sungguh. Wah, itu jarang lagi. Karena kalau bicara cuma sekedar teori, ya saya percaya bisa sih kita berteori itu. Apalagi ketika di dalam konteks ibadah. Kalau pendetanya atau pembicaranya tinggal tanya, ada amin? Maka semua akan berkata, ada amin. Mau amin ada, mau aming ada, mau ahau ada, siapapun juga ada. Tetapi kalau kita bicara dalam praktek nyata, berapa banyak sih kita itu sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh mendoakan dan mengupayakan dengan serius orang lain itu yang merasakan kebaikan yang lebih besar dari yang kita rasakan. Oh, jarang banget sih, jarang banget. Nah, ketika harapan-harapan itu lebih banyak ditujukan kepada kita, belum tentu itu salah. Saya tidak mengatakan pasti itu salah, belum tentu. Tetapi harapan-harapan yang sifatnya itu ditujukan bagi diri sendiri mengandung sebuah resiko yang besar. Yaitu apa? Resiko berubahnya harapan itu menjadi harapan yang egois. Kalau kita berharap untuk diri sendiri, belum tentu itu egois. Tetapi itu sangat mudah menggiring kita, membawa kita menjadi orang yang berharap secara egois. Salah satu ciri dan berbahayanya harapan yang egois itu adalah harapan-harapan egois itu harapan-harapan yang dipenuhi melalui pengorbanan orang lain. Itu egois. Kalau ditujukan pada diri, belum tentu loh kita mengorbankan orang lain. Tetapi harapan yang egois adalah harapan yang akan bersedia, bahkan rela mengorbankan orang lain siapapun, asalkan saya bisa mendapatkan kebahagiaan. Contohnya kira-kira apa? Ya seperti ini. Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergensi terus terlunta-lunta? Saya sedih. Saya nggak perlu kasih komen apapun ya. Kita bisa langsung tahu maksudnya apa. Atau harapan egois yang lain adalah seperti ini. Yaitu ketika masa pandemi terjadi, lalu ada orang-orang tertentu yang memiliki akses mendapatkan obat. Mereka mengumpulkan obat, nggak dijual, disimpan. Bahkan kalau dijual dengan harga yang mahal, bisa berkali-kali lipat. Ada yang 5 kali lipat dari harganya, cuman di bawah 100.000, bisa dijual sampai jutaan. Dan itu terjadi, itu menunjukkan bahwa orang tersebut punya harapan yang egois. Tentu sih, saya percaya orang yang jualan tentu tidak ingin rugi. Maka saya percaya kalau dia seorang penjual, dia menjual obat, dia menjual dengan harga yang ada untungnya, itu wajar dan normal. Termasuk di ketika masa pandemi seperti ini. Tetapi ketika orang tersebut bukan sekedar pingin dirinya mendapat untung, tetapi juga egois, maka dia akan korbankan orang lain. Tidak peduli orang itu mau bayar dengan cara apa, mau ngutang kek, mau cara ngerampok. Yang pasti ketika kamu beli barang itu dari saya, harganya sudah saya naikkan 5-10 kali lipat. Yang penting kan saya happy, yang penting saya bahagia. Dan ini adalah contoh-contoh harapan-harapan yang egois. Harapan-harapan seperti ini bukan sekedar buruk, tetapi harapan ini adalah harapan yang jahat. Dan tahu nggak sih yang lebih jahat? Yang lebih jahat adalah ketika harapan egois itu bukan sekedar dibangun di atas penderitaan orang lain, tapi bahkan kita berani menuntut Tuhan sebagai pihak yang harus memenuhinya. Contohnya kira-kira seperti ini. Tuhan, aku percaya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Benar itu. Aku percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Iya sih. Maka ya Tuhan, sekarang lakukan ini ya Tuhan. Jangan lupa, yang ini juga ya Tuhan. Sama ini juga lakukan Tuhan. Sama, kamu gak mau tanya apa mauku? Shh, gak usah banyak omong. Lakukan saja Tuhan.
Aku percaya kuasa-Mu begitu besar. Tiada yang sanggup menghalangi-Mu ya Tuhan. Tiada yang sanggup. Haleluya. Loh, kok gitu? Orang seperti ini bukan cuma sekedar jahat, bukan sekedar egois, tapi orang sepertinya adalah orang-orang yang benar-benar tidak tahu diri. Bahkan Tuhan pun bisa diperalat dan dipaksa dengan cara yang demikian. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau gitu berarti kita nggak boleh ya berharap yang baik untuk diri kita. Nah, saya ingin ajak kita membaca satu bagian Alkitab lagi yuk. Dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat 6 sampai ayat ke-8 berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam bagian ini, para murid itu punya harapan yang egois. Apa harapan egoisnya? Yaitu kerajaan Israel dipulihkan. Ini bukan cuma sekedar berbicara, kami sekarang menderita Tuhan, dijajah sama Romawi. Kami pingin paling enggak kami itu ya seperti bangsa-bangsa yang lain lah, sama-sama merdeka. Bukan. Karena harapan secara teologis politis orang Israel adalah mereka menjadi penguasa seluruh dunia. Seluruh dunia takluk di bawah pemerintahan orang Israel. Itu harapan mereka. Sehingga bisa saya katakan ini adalah harapan yang egois. Tetapi ketika mereka menantikan jawaban, apakah Engkau mau di saat ini Tuhan membawa kejayaan Israel ini kembali seperti masa-masa yang lalu? Kita perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan berfokus kepada pemulihan Israel, tetapi kepada pemulihan dunia. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin mengcounter pemikiran orang Israel yang hanya berfokus kepada diri, bahkan cenderung egois, bahkan pepingin Tuhan, Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah bangkit, sekarang dong lakukan, hajar semua orang, hajar bangsa Romawi, bahkan hajar seluruh dunia, kita nih yang akan berkuasa. Tuhan tidak ingin orang Israel berfokus kepada diri mereka dan tidak ingin harapan mereka menjadi harapan egois. Tapi Tuhan justru mengajak mereka berharap untuk membawa pemulihan bagi seluruh dunia. Maka dikatakan dari Yerusalem, daerahmu sendiri, Yudea, bahkan Samaria, daerah yang dibenci oleh orang Israel karena mereka menganggap orang-orang Samaria itu darah campuran, half blood. Karena itu orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa asing. Ini orang-orang yang dibuang dari lingkungan mereka. Tapi bukan cuma sampai Samaria, tapi sampai seluruh dunia. Pemulihan dunia itulah yang Tuhan mau kerjakan, bukan menjawab keinginan orang Israel. Dan yang paling menarik, bagaimana dunia itu dipulihkan? Jawabannya adalah melalui murid-murid yang pertama-tama merekalah yang diberkati dengan berkat yang paling luar biasa dan tidak ada bandingnya, yaitu menerima Roh Kudus di dalam hati. Sehingga kalau ditanya, boleh nggak sih kita berharap meminta sesuatu hal yang baik bagi kita? Jawaban saya adalah boleh. Mari kita berharap, mari kita meminta. Tetapi bukan untuk kepuasan, kenyamanan, ego diri kita, tetapi seperti yang Tuhan Yesus katakan, ketika engkau sudah mendapatkan kuasa itu, engkau diutus menjadi saksi, menjadi berkat, membawa dampak bagi orang lain. Demikian juga berkat-berkat yang kita harapkan Tuhan beri bagi kita, harusnya kita minta di dalam rangka melalui semua hal tersebut, hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, kalau kita berharap minta sesuatu yang bisa jadi berkat buat orang lain, Tuhan pasti kabulkan enggak? Ayo coba. Kalau kita minta sesuatu nih, kita berharap sesuatu, dan kita berharap dengan dapat itu kita bisa jadi berkat, apakah Tuhan pasti kabulkan? Jawabannya adalah, ya, pasti. Tapi, dengarkan baik-baik. Yang Tuhan kabulkan adalah hidup kita jadi berkat buat orang lain. Belum tentu apa yang kita minta yang Tuhan berikan.
Kan kita mintanya gini, Tuhan, tolong kasih saya benda ini Tuhan. Karena dengan Tuhan berikan benda ini, maka saya akan jadi berkat buat orang lain. Yang Tuhan akan jawab adalah gini, amin, saya akan pakai hidupmu jadi berkat buat orang lain. Jadi Tuhan, dapat A-nya Tuhan, dapat barang ini Tuhan. Oh, belum tentu. Bisa jadi Tuhan kasih yang lain. Yang penting kan, jadi berkat buat orang lain. Kalau ada orang yang berharap dan meminta, misalnya dalam kondisi pandemi, Tuhan, saya terpapar nih, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau jadi berkat buat orang lain. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan kabulkan. Kabulkan apanya? Kabulkan untuk menjadikan hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Tapi seperti fakta yang kita lihat, ada orang yang dipakai menjadi berkat melalui kesembuhan mereka. Tapi ada juga orang yang dipakai menjadi berkat melalui penderitaan, kesulitan, bahkan sebagian melalui kematian hidup mereka. Kalau ada orang yang berharap dan minta supaya diberikan pemulihan ekonomi, supaya kalau ekonomi saya dipulihkan, saya bisa jadi berkat nih untuk orang lain. Amin. Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan untuk kemudian menjadi berkat buat orang lain, seperti yang kita harapkan. Tapi urusan ekonomi dipulihkan belum tentu sih. Karena ada orang yang memang dipanggil dengan pemulihan ekonomi, dia jadi berkat. Tapi juga ada orang yang tetap ekonominya menderita, sulit, susah, tapi Tuhan juga pakai mereka jadi berkat buat orang lain. Kalau ada orang yang berharap dan minta supaya Tuhan cepat lulus dong, dan lulusnya lancar, jaya, nggak ada hambatan, relasi dengan dosen pembimbing semua tetap berjalan dengan baik. Supaya apa? Supaya saya bisa jadi berkat ketika lulus itu, jadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Saya percaya Tuhan kabulkan kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Tapi perkara lulusnya cepat, perkara semuanya lancar, belum tentu. Ada orang yang memang diberikan semua keistimewaan tersebut, kelancaran, dan jadi berkat buat orang lain. Tapi ada juga orang yang bergumul, penuh dengan kesulitan, revisi sana dan sini, menderita. Tapi justru mereka juga dipakai menjadi berkat buat orang lain. Mungkin dari semua pemaparan ini kita akan tanya, kenapa ya? Kok Tuhan tidak berikan aja apa yang kita itu harapkan? Toh kan ujungnya sama. Ujungnya sama-sama jadi berkat buat orang lain. Kenapa kok harus? Ya terserah Tuhan. Tuhan bisa pakai itu, Tuhan bisa pakai cara yang lain. Kenapa kok tidak berikan saja permintaan kita? Nah, mungkin kalau kita tanya seperti itu, saya punya beberapa kemungkinan jawabannya. Kemungkinan yang pertama adalah Tuhan tahu kita ini lemah, teman-teman. Kita ini lemah karena seringkali pengalaman hidup setelah diberkati hilang. Setelah diberkati, bukannya kemudian jadi berkat buat orang, tapi justru dipakai untuk kemudian memuaskan hawa nafsu, keinginan pribadi. Sehingga kadangkala Tuhan tahu kok siapa kita ini. Sehingga ketika Tuhan tahu kita ini lemah, dan kita berharap mendapatkan sesuatu padahal kita ini lemah, Tuhan sengaja tidak kasih, supaya jangan sampai berkatnya itu justru membawa kita jatuh, menjadi kutuk, bukan jadi berkat buat orang lain. Seringkali saya juga melihat, ada loh rekan-rekan saya rohaniwan yang diberkati Tuhan tuh dengan melimpah, kekayaan yang luar biasa gitu ya, punya tabungan yang banyak, sehingga ketika ada jemaat yang membutuhkan, mereka nggak pikir panjang, mereka tinggal ambil dari tabungannya, dikasih kepada jemaat. Ketika ada orang lain membutuhkan, mereka tinggal ambil dan tinggal salurkan. Sementara ada juga orang-orang, rekan-rekan hamba Tuhan yang nggak punya apa-apa. Jangankan nabung, untuk hidupnya sehari-hari juga sulit. Padahal sama-sama hidupnya dipersembahkan supaya jadi berkat buat orang lain. Kadang-kadang saya juga berharap, Tuhan kalau boleh, jadikan saya dong kayak yang kaya itu. Apalagi melayani di dalam konteks mahasiswa. Kan kalau sama mahasiswa, masa dosen minta ditraktir mahasiswa? Kan kagak boleh. Yang wajar justru dosen yang mentraktir mahasiswa. Jadi kalau boleh, jadikan saya orang kaya dong. Jadiin sultan. Supaya apa? Supaya saya jadi berkat buat orang lain. Tapi ketika saya setelah minta, setelah koreksi diri, saya tahu berkali-kali Tuhan kasih berkat yang lebih. Saya gagal menggunakannya juga dengan baik.
Tuhan tahu saya lemah. Maka saya nggak dijadiin sultan. Tetapi Tuhan akan tetap bisa memakai hidup saya. Dan hidup setiap kita jadi berkat buat orang lain. Itu kemungkinan yang pertama. Dan yang kedua, seringkali Tuhan itu belum tentu memberikan apa yang kita minta supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Karena Tuhan tidak ingin kita pada akhirnya mengandalkan diri kita sendiri. Ada begitu banyak fakta menunjukkan ketika orang itu diberkati dengan limpah, mereka tetap ingat komitmennya untuk jadi berkat buat orang. Tapi mereka sudah lupa dengan Tuhannya. Mereka sudah mengandalkan diri sendiri. Mereka sudah mengandalkan kekayaan sendiri. Mereka sudah kemudian mengandalkan hidup mereka sendiri. Mereka lupa kepada Tuhan yang memberikan berkat tersebut. Dan jelas itu bukan yang Tuhan harapkan dan inginkan. Dan yang ketiga yang terkait dengan semua hal tersebut, Tuhan belum tentu mengabulkan harapan kita mengenai metode dan caranya. Bukan tujuannya. Tujuannya pasti dikabulkan. Metodenya belum tentu yang kita minta. Itu yang akan diberikan supaya memurnikan hati setiap kita. Supaya hati kita tetap tulus, hati kita tetap murni, hati kita tetap menjadi hamba yang mengasihi Tuhan. Bukan yang mengasihi diri kita sendiri, dan bukan yang kemudian mengandalkan hidup kita sendiri. Rekan-rekanku, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, Tuhan yang saya kenal itu adalah Tuhan yang bukan cuman mau pakai kita. Tapi Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang digambarkan di dalam Alkitab, adalah Tuhan yang juga peduli dengan kehidupan setiap kita. Ada satu buku yang ketika saya baca, istilah itu sangat mengganggu telinga saya. Tetapi ketika saya renungkan, tepat banget istilah itu. Tuhan ingin kita itu menjadi kekasih-kekasihnya. Tuhan tidak ingin cuman sekedar kita itu menjadi pelacur. Kalau kekasih itu berarti ada relasi antara saya dengan Tuhan. Kalau pelacur itu cuman dipakai, nggak ada relasi apapun. Tuhan tidak mau kita menjadi pelacur. Tuhan mau kita menjadi kekasih. Maka itu segala sesuatu yang bisa jadi menghalangi kita hidup tepat bagi Tuhan, menghalangi kita jadi berkat buat sesama, justru membuat kita itu semakin mengandalkan diri. Bisa jadi Tuhan tidak berikan itu, supaya hati kita tetap tulus dan murni di hadapan Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apa sih yang kita harapkan? Kalau kita berharap kita diberkati supaya kita menjadi berkat bagi orang, saya percaya itulah yang akan Tuhan berikan. Mengenai caranya, serahkan aja sama si bos. Biarkan dia yang menjawab. Dan saya percaya jawabannya tepat dan baik untuk setiap kita. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin saat ini memulai kehidupan kami di semester yang baru dengan berbagai macam harapan. Yang kami rindu, harapan-harapan yang kami naikkan adalah harapan-harapan yang tepat, bukan harapan yang ada lubang di sana-sini. Tuhan tolong koreksi hati kami, Tuhan tolong murnikan hati kami, supaya ketika kami berharap, yang kami harapkan adalah kemuliaan-Mu. Yang kami harapkan kami diberkati supaya melalui hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dengar doa kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, Allah yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Puji
selama-lamanya. Dimuliakan sampai selama-lamanya. Shalom semuanya. Saya sungguh bersyukur kita boleh kembali memulai kebaktian universitas kita bersama-sama, bersekutu bersama-sama dengan seluruh rekan-rekan sebagai keluarga besar UK Petra. Dan di akhir daripada persekutuan kita ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, rekan-rekanku, saya sungguh rindu mendengar masukan dari teman-teman sekalian, baik Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, ataupun rekan-rekan mahasiswa, terkait dengan kebaktian yang baru saja kita jalani. Di bawah berikut ini akan ada sebuah link yang kemudian akan tampil untuk setiap kita bisa memberikan evaluasi. Nah, di dalam evaluasi tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengisi bintang. Seperti layaknya ketika kita berbelanja online, ada bintang yang perlu diberikan, bintang yang paling rendah, tentu saja ketika kita merasa itu bukanlah kualitas yang baik, tetapi ketika kita memberikan bintang yang tertinggi atau bintang yang komplit, itu tandanya the best. Nah, saya tidak ingin mengatakan bahwa tolong ya kasih bintang yang paling tinggi ya, enggak. Saya cuma ingin mengatakan apa yang rekan-rekanku rasakan, berikan penilaian itu secara jujur, supaya kami juga bisa terus-menerus mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Tapi jangan cuma sekedar memberikan rating bintang, tetapi juga berikan masukan-masukan tertulis. Kira-kira hal-hal apa saja sih yang masih kurang, yang masih lemah, yang kita itu bisa perbaiki lebih lanjut lagi. Jadi minta tolong ya, diisi supaya ini menjadi bagian dari usaha perbaikan kami di pelayanan mahasiswa dan pusat kerohanian UK Petra. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rekan-rekanku, saya ingin mengajak setiap kita, sebagaimana firman Tuhan yang tadi telah disampaikan terkait dengan harapan. Saya percaya kita sebagai orang yang sering beribadah, kita juga punya harapan terkait dengan kebaktian universitas kita ini. Nah, harapan itu bisa jadi berupa, saya pingin loh di dalam kebaktian universitas itu ada penampilan puji-pujiannya. Saya pingin loh dalam kebaktian universitas itu ada orang yang kemudian memberikan solo. Saya ingin loh dalam kebaktian universitas itu ada ini dan itu dan berbagai macam hal yang lain. Nah, ini merupakan harapan-harapan yang mungkin selama ini nggak pernah tersampaikan. Dan rekan-rekanku, di dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan kita peluang untuk mengutarakan apa yang menjadi harapan-harapan kita terkait dengan kebaktian universitas. Karena kebaktian ini adalah kebaktian yang milik kita bersama. Maka silakan rekan-rekan bisa masuk di dalam link berikut ini. Nah, ini link yang berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau link yang pertama itu berbicara tentang apa yang sudah berjalan dan yang kurang, silakan dievaluasi. Sementara link yang satu ini adalah berbicara tentang apa yang akan ke depan, yang ingin terjadi, yang ingin kita sama-sama wujudkan melalui kebaktian universitas ini. Silakan teman-teman berikan semua masukan, semua harapan, termasuk ketika ada di antara kalian yang berkata, saya berharap loh, saya juga bisa ambil bagian di dalam pelayanan kebaktian universitas. Oh, jangan tahan lagi, cepat tulis, masukkan nomor telepon Anda juga, supaya kami bisa kontak, kita bisa janjian untuk kemudian bisa mempersiapkan ibadah-ibadah berikutnya dengan lebih baik lagi. Itu pengumuman yang kedua. Dan pengumuman yang terakhir, jikalau rekan-rekanku sudah merasakan berkat Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah, baik dari pujian, dari doa, dari firman Tuhan, dari apapun. Nah, jangan lupa untuk kemudian subscribe. Yang belum subscribe YouTube Pelma Petra, yuk di-subscribe. Lalu aktifkan loncengnya, supaya ketika ada sesuatu hal yang terupdate di dalam YouTube tersebut, rekan-rekan bisa mendapatkan informasinya. Juga berikan likes. Ketika rekan-rekan dapat berkat, berikan likes, supaya kita tahu bahwa ada berapa orang yang kemudian terberkati melalui pekerjaan pelayanan yang kita lakukan ini. Dan satu hal yang lebih pasti lagi, bagikan.
bagikan link-link Baktian Universitas ini kepada orang-orang lain, termasuk keluarga kita, termasuk orang-orang di luar Petra, orang-orang yang mungkin juga kita kenal tapi mereka bukan berkuliah di UK Petra. Bagikan, karena kebaktian ini terbuka untuk siapa saja, kebaktian ini terbuka untuk umum. Sehingga rekan-rekanku, kalau kita sudah mendapatkan berkat seperti firman Tuhan tadi, maka sekarang kita rindu memakai hidup kita ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Jangan tahan lagi, sharekan seluruh berkat-berkat yang Anda rasakan di laman-laman sosial, media sosial Anda, supaya semakin banyak orang mengetahui dan semua orang yang mengetahuinya juga bisa merasakan berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Sekian pengumuman, sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Selamat siang dan shalom untuk rekan-rekan semua. Kita bersyukur hari ini kembali kita bisa mengikuti kebaktian universitas mengawali semester ganjil 2021-2022. Terima kasih untuk semua penata layan. Terima kasih untuk Pak Samuel Sugiarto yang sudah melayani kita semua pada siang hari. Pandemi ini mengingatkan kita betapa berharganya hidup yang kita jalani, betapa berharganya kesempatan yang kita miliki. Karena itu saya ucapkan selamat memasuki semester ganjil 21-22. Saya ngajak semua teman-teman dosen, teman-teman tenaga kependidikan, dan secara khusus teman-teman mahasiswa untuk mengawali semester ini dengan penuh ucapan syukur. Ini adalah kesempatan, ini adalah kehormatan buat kita semua. Selamat mengembangkan seluruh potensi yang Tuhan sudah karuniakan. Dan secara khusus untuk teman-teman mahasiswa baru Veteranesian Angkatan 21-22, selamat memulai perjalanan panjang kalian 4,5 tahun di UK Petra. Kami doakan kalian tidak hanya berhasil meraih gelar, belajar banyak bidang ilmu, keterampilan, tapi juga mengembangkan seluruh potensi yang Tuhan sudah karuniakan. Kami juga berdoa kalian akan menemukan makna dan panggilan hidup kalian. Ada kabar baik, 3 Agustus kemarin sudah di-launching platform Plasma Petra, karya Veteranesian. Teman-teman mahasiswa, ada sekelompok teman mahasiswa yang sudah bekerja keras mengembangkan platform ini, didampingi oleh beberapa dosen dan tenaga kependidikan. Kita doakan, kita dukung Plasma Petra ini menjadi sarana yang akan mendatangkan banyak berkat dan juga memuliakan nama Tuhan. Platform ini mempertemukan calon-calon pendonor plasma konvalesen dan juga pasien yang membutuhkannya. Karena itu dibutuhkan banyak sekali donor plasma.
Kami mengundang semua rekan-rekan, dosen tenaga kependidikan, alumni, dan juga teman-teman mahasiswa untuk ambil bagian. Siapapun yang sudah menjadi penyintas dari COVID-19 ini kesempatan untuk menjadi berkat, untuk menolong mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang menghadapi virus ini. Karenanya, sekali lagi saya mengundang teman-teman penyintas yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam komunitas plasma beta untuk mendonorkan plasmanya yang berharga sekali. Terakhir, kita terus doakan pandemi ini segera berlalu. Karenanya, mari kita berkontribusi. Jaga prokes dengan ketat, hidup sehat, dan juga terus mendoakan pemerintah, Satgas, dokter dan tenaga kesehatan, dan juga kita doakan rekan-rekan kita, teman sahabat kita yang saat ini sedang sakit, sedang berjuang melawan virus ini, dan juga yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasih. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi, selamat memasuki semester ganjil 21-22 bersama Sang Gembala Agung kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.